kami. Ini makanya kami palak nengok kalian teman-teman Islam itu seenak jidat kalian untuk mengartikan ayat Matius 5 ayat 17 sampai apa? Sampai 48. Di sana sungguh bagus ajaran Yesus itu mengatakan kasih. Jangankan 1 miliar, 500 juta pun gak ada uangku. Mau kau minta 2 miliar, itulah namanya botol. Oh, berarti ajaranmu botol ya? Ajaranmu botol ya? Kaulah dulu kutanya. Kan udah botol kau minta uang sama yang miskin 2 miliar. Ya? Lebih bagus kau masuk ke laut, tenggelam kau di laut itu. Masa kau minjem uang sama orang miskin yang tak ada uangnya? Gila kau itu. Teman-teman. Oh, tunggu dulu, belum selesai aku. Tunggu dulu, belum selesai aku. Makanya di dalam kekristen, kau ada uangku 200 juta, aku tanya kau dulu. Izin dong, barang-barang kadaluarsa jangan diobrol di sini, aduh. Ini si Yuni mau meminjam uang sama aku 2 miliar, Bang Arif. Dari mana? Sedangkan punya ku ini ku jual nggak laku 2 miliar. Mana laku? Gimana aku mau ngasih dia 2 miliar? Jadi lakunya berapa Bunda nih kalau gitu? Menurut Bunda nggak laku. Ya, jadi jangan mengatakan janda yang gatal itu tidak kami nggak peduli dia mau gatal mau tidak. Yang pasti, yang statusnya sudah janda, wajib itu harus dibantu. Mau gatal mau tidak, mau sholat mau tidak. Intinya dia janda. Intinya dia janda. Terlepas dia dari bagaimana kelakuan dia di luar, hanya Allah dengan dia yang tahu, Derni. Terlepas bagaimana perbuatan kau di luar sana, cukup Tuhan kau dengan kau yang tahu. Jangan kamu. Saya lihat si Derni ini memang terlalu sombong. Sombong, seolah-olah dirinya janda yang benar. Kamu benar dengan 20 tahun tidak menikah. Justru saya miris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan Bu Yuni dengan oknum Kristen Bu Darni di Kemal Bang Julius yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana jalannya diskusi ini antara Bunda Nora, Bu Yuni dengan Bu Darni? Apakah akan berjalan tenang dan aman atau terjadi hujatan di mana biasanya jika salah satu tidak sanggup menjawab pertanyaan akan terjadi tantrum dan mengamuk? Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kau mau dengar aku menjawab atau kayak mana? Ini kan buku kami. Ini makanya kami palak nengok kalian teman-teman Islam itu seenak jidat kalian untuk mengartikan ayat Matius 5 ayat 17 sampai apa? Sampai 48. Di sana sungguh bagus ajaran Yesus itu mengatakan kasih, memberi pinjaman. Itu kan bagus seperti itu. Jangan pula seperti tadi kau bilang Yuni,
Aku mau minta uang 2 miliar, harus kau kasih. Kan somplak otak kau itu. Uangku pun gak ada 1 miliar. Jangankan 1 miliar, 500 juta pun gak ada uangku. Mau kau minta 2 miliar, itulah namanya botol. Berarti ajaranmu botol ya, ajaranmu botol ya. Kau lah dulu kutanya. Kan udah botol kau. Kau minta Iya, uang ajaran sama kau yang botol miskin ya, 2 miliar. ajaran kau botol ya. Lebih bagus kau masuk ke laut, tenggelam kau di laut itu. Masa kau minjam uang sama orang miskin yang tak ada uangnya? Ajaran dia Gila nggak kau itu? botol ya teman-teman. Oh, tunggu dulu, belum selesai aku. Tunggu dulu, belum selesai aku. Makanya keempat. di dalam Assalamualaikum. kekristenan, di dalam kekristenan, Tunggu, kuluruskan dulu ya. Kita ambil kesimpulan dulu. Artinya Bu Darni tadi udah bilang ya kalau dia miskin, jadi jangan lagi diminta. Oke, itu kesimpulannya ya. Bu awak Darni janda miskin. miskin, mau kau minta 2 miliar. Dari mana mau ku jual apaku ini, pepekku ini, mau ku jual? Dijual pun gak laku 2 miliar, biar tahu kau. Oke, aku kurangin 200 juta lah, 200 Makanya. juta lah. Ku jual pun bondaku ini gak laku 2 miliar, biar Ya, tahu kau. udah. Aku kan contohin. Itu makanya kalau ngomong itu pakai otak. Nah itu Iya. masa kau pinjam sama aku 2 Ini, miliar. Putri Bidadari. Rumah gua aja nggak ada seharga 1 miliar. Aku cuma ada 200 juta. Kau mau 200 juta ini? Kau 200 juta pun nggak ada uangku. Kayak mana aku mau ngasih kau 200 juta? Itu makanya kau tolol kali kau jadi orang. Ada 200 juta kau penipu kau Jarni. Dari mana tahu kau ada uangku 200 juta? Ku tanya kau dulu. Izin dong, barang-barang kadaluarsa jangan diobrol di sini, aduh. Ini si Yuni mau meminjam uang sama aku 2 miliar, Bang Arif. Dari mana? 1 Sedangkan miliar. punya ku ini ku jual nggak laku 2 miliar. Mana laku? Jadi Gimana aku lakunya mau berapa ngasih Bu dia 2 Darni? miliar? Jadi lakunya berapa Bu Darni kalau gitu? Menurut Bu Darni? Nggak laku. Enggak. Jadi berapa kira-kira lakunya Bu Darni? Nggak lagi laku karena sudah tua, nggak laku lagi. 200 ribu? Nggak laku juga, 10.000 pun nggak laku. 200 ribu udah laku? Astagfirullah. Udah host 10.000 pun nggak ngomong laku. dia host ya. Nah, itu. Ngomong ya silakan. Minjam uang itu kepada orang yang memang sesuai lah. Kalau kayak aku kayak Bu Darni, apa yang sesuai yang bisa ku berikan, ya ku berikan sama orang-orang teman-temanku seiman dulu. Seiman dulu ya, mana atau tertulis saudara-saudara itu dekatku seiman dulu. dulu, Darni? Masa tunggu dulu Bu Yuni, aku ngasih sama kau uang sementara saudaraku pun ada miskin di Sibolga sana. Di mana Buru-buru tertulis aku ngasih itu? uang kau. Seimanmu dulu. Kau jawab dulu pertanyaanku, di mana tertulis dalam Bibelmu itu harus seiman? Ya, itulah diajarkan kami, terutama dulu kawan-kawan seiman. Mengikuti Bibel. Kalau ada nanti berapa taruhan? Iya, Kalau sih, ada ayatnya, tertulis terutama dalam Bibel. kawan-kawan seimanmu. Kalau katanya Ya. mau kau transfer Maka harus 5 juta, menunjukkan seimanmu ketika Kau kau pasti harus ada uangmu, memberi 5 juta. bantuan, Nah, memberi itu. pinjaman kepada seorang seimanmu. Mana tertulisnya? bukan dibilang memberi pinjam susah, memang kau dikasih tahu. Inilah udah dimarahi si rest area aku, udah di SMS aku, turun kau Darni katanya udah, gara-gara melawan kau Bu Yuni. Lah, tertulis jelas loh di Bibelmu sini. Kau baca nggak sih apa yang Sekarang tertulis di sekarang Bibelmu aku tanya dulu kau, mana coba tunjukkan di Al-Quranmu seperti ini, seperti Matius 5 ini ayat 40 sampai 47. Coba tunjukkan, ada nggak kayak gini di Quranmu Yuni? Iya, makanya Hah? tidak ada tertulis. Kasihkanlah, kamu akan mendengarkan firman-Nya. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saya Coba tahu. kau tunjukkan, jangan adakah nangis, jangan ayat-ayat nangis. seperti ini di Jangan, bukumu? Jangan nangis. Mana lebih mulia coba Saya ajarannya? tahu bahwa ada aturan-aturan yang bisa dilakukan orang dan ada aturan-aturan yang tidak bisa dilakukan orang. Itulah hukum. Sedangkan hukum dalam ajaran Sebentar lagi, Res. 10 menit lagi, Res. nggak bisa lakukan apa yang diperintahkan. Mau aku hajar dulu Bu Yuni. Berarti Tuhan kamu itu memberikan hukum yang salah, yang ngawur. Itu prinsipnya. Jadi agama mana atau ajaran mana yang ngawur? Itulah. Aduh. Juni, tunjukkan dulu di dalam Alkitab ini ajaran Yesus. Potonglah jari-jarinya, congkellah matanya. Di mana Bunuhlah orang yang murtad. Coba Al-Quran tunjukkan. ada potonglah jari-jari. Tunjukkan dulu di dalam ayat perjanjian baru ajaran Yesus ya. Oh, ajaran perjanjian Yesus. baru. Kalau perjanjian cepat. dibuat. Ini ajaran Yesus. Sekarang Yesus yang kalian hujat. oke. Sekarang tunjukkan dulu di dalam Alkitab perjanjian baru ajaran Yesus. oke, Potonglah oke, jari-jarinya, oke. penggallah kepalanya, minum Oke, darahnya. iya. Coba Udah, bunuhlah udah. kalau dia murtad. Udah, Coba jangan tunjukkan. nangis, jangan nangis. Oke, nangis. tunjukkan. Biar Di aja. perjanjian baru, mulai Matius Oke, sampai ya udah, diam. Wahyu. Jangan kau ambil di Oke, perjanjian ya. lama. Jangan kau Oke, ambil. ini perjanjian Oke. lama, ini bukan firman Tuhan ya.
Dibuang aja boleh Itu- nggak? Tapi itu masih di situ perjanjian juga lama, ayatnya itu. perjanjian lama. Sekarang setelah Yesus pertanyaan datang, saya, setelah perjanjian Yesus lama itu datang, bukan firman coba Tuhan. tunjukkan. Pertanyaan saya, perjanjian lama ini bukan firman Ya Tuhan. sekarang atau kan kau dibuang bilang aja? mana ajaran yang paling Ya, pertanyaan somplak? saya, Mana apakah ajaran yang paling perjanjian somplak? lama Kan ini kau bilang bukan tadi firman Tuhan, Al-Quran bukan atau firman Alkitab Tuhan. pelajaran yang somplak. Kan kau bilang tadi. Tunjukkan. loh. Sekarang Saya tunjukkan tanya kalau sekarang, ada di dalam perjanjian Alkitab lama ini ini. mengatakan kawinilah bocil. Kalau ada di sini tulis kawinilah bocil, kawinilah nanti banyak wanita. Tunjukkan. Bukan saya, nanti kawinilah bocil. Ah, itu baru ajaran somplak. Saya, Biar tahu kau. perjanjian lama ini Ajaran bukan somplak firman Tuhan. ini, bukan kalau yang ajaran firman Tuhan, somplak ya. menyuruh mengawini banyak wanita, Buang. mengawini bocil. Berani nggak kamu Congkellah matanya, Kayak bunuhlah katanya orang ada yang berbuat murtad. ada- Itu baru berbuat ajaran ada- setan. Ah, Loh, itu. Waduh. Iya, Wih. di dalam Alkitab kami nggak ada seperti itu. Mama aja, Mama. Mana tunjukkan? Kau tadi bilang Alkitabku ini Alkitab songklak. Tunjukkan ada di sini ajaran menyuruh mengawini bocil. Harusnya Tunjukkan. perjanjian baru kan. Jadi perjanjian lama ini bukan firman Tuhan, tapi kalian tempel Tunjukkan di sini. perjanjian ajaran Yesus perintah setelah Tuhan, dia satu menggenapi. orang saja yang Tunjukkan menyembah kalau ada yang Yesus lain, mengajari satu mengawini orang bocil. dihapuskan loh. Inilah ajaran kalian, tapi kalian tidak mau ngakuin, Berarti tidak kau mau melaksanakan. berarti kau asal bacot. Satu Asal saja bacot. yang menyembah ilah lain, itu satu kota dihancurkan loh. Itu ajaran kalian loh. Hmm. Nah, kenapa kalian nggak buat? Mana ayatnya? Oh, Aku dengerin seru, tapi Bu Darni jangan menghujat dong. Siapa kehujat? Bukan kata si Yuni. aku nggak mau masuk juga Alkitab ini sebenarnya. Alkitab ajaran somplak katanya Bang Arif. Tunjukkan di dalam Ya. Alkitab ini kalau ada mengawini bocil. lah. Sekarang begini, Bu Darni, coba pelan-pelan ya mengawini bocil. Gini, Bu Darni, coba Yesus dikandung Bunda Maria ketika Maria usia berapa? Nih ulangan ya, Coba. 180 saya katakan ya, ulangan. Dia nggak percaya ya bahwa Gimana? 180. Ya. Ulangan itu Coba. perjanjian lama Yuni, perjanjian udah, kau buang aja perkataan perjanjian. Yesus. Aku udah bilang, kalau kau tidak Aduh, mau, Nggak, aku itu nggak bisa di jawab. perjanjian lama Yuni. Sekarang kau ambil Itu- di perjanjian baru setelah digenapi Yesus. Pertanyaan saya. Setelah Yesus datang Yuni, tunjukkan ajaran Yesus. Mana mengatakan membunuh orang, Ada bunuh itu, orang yang itu. murtad. Bu Darni, itu Kata-katanya kita berantem Bu Yuni. serang dia sendirian. Bu Yuni. Iya, iya. itu tadi di Matius 5 itu tertulis perkataan Yesus, barang siapa tangan kananmu menyesatkan maka potonglah. Itu diperintahkan untuk Mereka selalu, dipotong. iya, aku udah capek. Nah, kalau menyesatkan Itu. kan, kalau menyesatkan, betul itu. Iya, Lah, kalau itu orang Masa kita ajarkan. kalau menyesatkan tangan kita ini kita biarkan dia terus menyesatkan, galak menjama-jama. Nah, suruh buah diapain? dada orang Itu suruh gadis, diapain? anak-anak kecil, suruh dia ya potonglah. dipotong. Kalau di surga nanti kan, kalau kita potong ini di surga Oh, nanti lah, bukan di jadi surga, di sini di disurubahi. dunia. Berarti kau jangan nambah-nambahin ini di dunia nih. Ngertinya kalian artinya itu dipotong. Oke, aku baca, Maksudnya aku tidak. jangan. Oke, benar. Matius ya di sini kan. Mana Matius berapa? Matius 5 ya? Matius 5 28 29 Di sini. 30. Oh nih, aku udah barisin nih di sini nih. Aku 30, ya udah. 29. Nih. Oke, biar supaya oten-oten ini katanya kita tidak memotong ayat. Oke. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cunglah dan buanglah itu. Karena itu lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dan pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penglah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang dengan utuh masuk ke neraka. Disuruh apa? Ketika kamu menginginkan perempuan lain sudah berzinah mata, suruh cunglah mata, cungkil. Pertanyaan saya, mana ada oten selama 2000 tahun ini yang pernah mencungkil matanya karena dia menginginkan perempuan lain dan dan memotong tangannya ketika tangannya menyesatkan itu apain? Ketika mencuri atau menampar orang.
2000 tahun Darni. Aku berapa banyak oten yang melaksanakan ini ayat ini. Bu Darni pingin rumah kayak temannya. Dia mengingini rumah temannya. Dosa tuh Bu Darni. Kan udah dibilang di hukum ke-10. Hukum Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini. Udah aku yang jawab ya. Aku jawab dulu nanti Matius 5 ayat 28. Nah, ini dulu, 29. ini dulu jangan melebar karena udah mau Iya, ini ku jawab Matius 5 ayat 28, 29, 30. Kan gitu. Itu peribahasa itu maksudnya itu. Peribahasa udah aku akan Nah itu, ini Alkitab kami. Jadi kau nggak boleh suka hatimu untuk mengartikannya. Ada peribahasanya. Itu. Sekarang ini kau imani rupanya ini. Yuni, kau imani Alkitab ini. Dari Hong Kong. Yuni, kau imani Alkitab ini, jawab dulu. Tuhan kau Darni, engkau tuh kalian Kau sebagai imani kah Alkitab ini Yuni? Sampai kau hanya membaca ayat yang seperti ini aja. Nggak ada di perumpamaan. Suruh Yesus datang, tanya ke saya, ini perumpamaan atau tidak? Suruh Yesus Udah. datang sini. Bisa kau diam kalau aku ngomong? Bisa kau diam aku ngomong? Kamu penipu. Diam dulu kau. Ini Alkitabku, bukan Alkitabmu ini. Bukan Alkitabmu ini, Yuni. Aku yang nerangkan kau. Allah juga berkata jika kau ragu, Yuni. Nipu kau. Tanyalah sama orang yang membaca Alkitab sebelum kamu. Disuruh kau diajari Allah, kau bertanya sama kami. Bukan kau menerangkan sama kami. Kau nih ngawur nih, kamu nih ngawur. Kau tuh penipu, berani kau penipu. Yang nipu kau atau aku? Yang Udah, nipu kau atau aku? Kau tak beriman kepada Alkitab ini. Dari mana pula dasarnya kau bisa mengertikan Alkitab ini? Hah? Penipu. Kamu telah mendengarkan pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Kan katanya, jangan bersumpah palsu. Melainkan berpeganglah sumpahmu di depan Tuhan. Luar biasa ajaran di dalam kekristenan. Tapi kalian nggak bisa melaksanakannya. Berarti kalian itu nggak bisa melaksanakan apa? Kami laksanakan kan? Jadi kami berhati-hati supaya jangan nanti. Dengar dulu, supaya jangan kami memotong tangan kami. Jadi kami itu harus berjalan di dalam kebenaran. Janganlah mencuri. Supaya jangan mataku ini tercongkel. Berarti aku harus melihat hal-hal yang baik. Itu artinya. Penipu. Ya, itu Alkitab kami. Kau imani rupanya ini. Kau rupanya beriman kepada Alkitab ini. Sampai kau bilang seperti itu. Ya karena kamu penipu. Kayak mana kalau aku mengartikan Al-Quran? Pasti kau bunuh aku Ya, kan? bila silakan Kau bunuh aku aku nih, kan? mana? Itu. Enggak, Jadi ini mana? Alkitabku. Begitulah arti dari ayat Matius 5 ayat 28 sampai 30, 39 dan 30 gitu. Jadi kalau kalian nggak percaya, ya bunuh diri kalian. Terserah kalian aja. Kalau kalian nggak percaya, itulah penjelasan yang saya berikan karena saya yang beriman kepada Alkitab ini. Itulah artinya. Itu luar biasa Alkitab ini mengajarkan Luar kami biasa. untuk keselamatan. Penipu semua kalian yang Nggak disuruh kami hanya melirik-lirik para laki-laki. Enggak, dia kan masih Nggak open. disuruh Kalau kami mereka- menggatal sama laki-laki. Penipu Enggak. kan nggak bisa jadi Di dalam open kekristenan sama itu dilarang. Dilarang. Makanya kau tengok aku, umurku Bu, Amsal, 20 tahun aku baca Amsal. sendiri, tetap aku Baca berjalan di dalam kebenaran. Itu baru. Itu laskar Yesus. Nggak pernah murahan, nggak pernah murahan minta-minta uang sama laki-laki, buka komal, minta-minta koin sama laki-laki, murahan. Itu ajaran koprak namanya. Itu. Kalau di dalam kekristenan diharamkan untuk meminta-minta uang kepada laki-laki yang nggak kita kenal. Biar kau tahu itu. Ada rupanya si Yuni ku bilang. Ada rupanya si Yuni ku bilang. Ada si Yuni ku bilang. Itu contoh. Itulah contoh di ajaran kekristenan. Kami diajarkan agar kudus. Jangan serang Itu. pribadi. Kau Malahan kalau boleh kami yang disuruh memberi. Itu dia. Apa lagi? Ini Udah. serang pribadi. Udah. Kok diserang? Ada rupanya ku sebut namamu Yuni. Ada ku sebut namamu. Tak ada, tapi kau ngapain serang-serang pribadi orang? Siapa pribadi siapa ku tanya dulu kau. Sebutkan Ada. Itu namanya. siapkan panci ya. Nanti kalau Sebutkan namanya. Ngel terus Siapa lempar itu? panci, Kenapa lempar bilang panci. nama? Tuh. Hah? Si Ino Contoh kan seperti aku itu, juga banyak contoh ya. seperti itulah Banyak yang juga dilarang yang oleh jadi Yesus. pada buang aborsi, banyak yang apa anak-anak kecil diginiin sama pendeta-pendeta kan enggak itu. Itu melanggar, itu bukan perintah Allah.
itu di luar dari perintah Allah itu Yuni. Contoh makanya yang suka jangan. sesama, udah Jangan laki-laki menjelaskan sama laki-laki. sesuatu. Ada 3 orang tahun melakukannya. kemudian masih 1 berdebat. Korintus 5, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Yang seperti itu tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Kalau ada orang yang melanggar itu dari dirinya sendiri, bukan dari firman Tuhan. Begitu loh. Luar biasa, Alkitab ini menuntun kami ke kebenaran. Nah itu, Alkitab ini sungguh luar biasa. Tidak ada di sini ajaran yang melenceng, Luar tidak biasa ada, dari nggak ada. mana? Keluar, Kalaupun ada yang melenceng, ada ajaran hanya yang yang membaca itu nggak mengerti isi dari makna dari cerita itu, maka disesatkan. Nah, itu dia ya. Bukan katanya apa besar Bu, Yuni. potong nyaring bunyinya, isinya kosong. Kok isinya kosong? Kau yang kosong isinya. Nah, itu ya. Oh, jadi jelas contoh seperti Amsal 7 ayat 18 dan 19. Di situ pun kau seringkali Yuni memframing Alkitab kami. Bapak-bapak masuk kena sabet. Laksanakan itu lagi sebut ajaran agama. Ya, Yuni, Amsal 7 ayat 18 sampai 19 kalian pun kalian framing. Marilah kita bersuka cita karena suamiku sudah tidak ada. Kalian nggak tahu, nggak berani kalian membaca ayat 25. Ayat 25 menjelaskan, jangan kau melangkah kepada perempuan itu, katanya. Jadi kami umat Kristen dilarang seperti itu. Kalau ada pun kalian tengok umat Kristen seperti itu di luar dari ajaran Yesus. Dia sudah melangkah dia dari ajaran Yesus. Minggu datang Gitu. lagi. Enak, luar biasa, indah ajaran Yesus itu. Kamu buat nggak apa yang Contoh, diperintahkan Yesus? Hah? Kamu buat nggak apa yang diperintahkan Yesus? Iya, aku buat Apa? menyucikan diriku dari banyak pria. Nah, itu Yesus ya. baru dikatakan Menyucikan kamu diriku ada yang dari meminta banyak pria uang, yang kasih berlato-lato, yang kegatelan nengok Ya, perempuan. turunlah, 50 juta lah, Disucikan, aku punya jauhkan duitnya. itu. Nah itu. Kita Jadi tes aku dulu tetap ya, berdiam 50 diri, juta lah. manis di Masa rumah, 50 juta kamu nggak punya mengerjakan duit? tugas di rumahku, membesarkan anakku. Yuni, anakku 2 Yuni. Tahu kau sekarang kerjanya apa Yuni? Ketika Tahu kau Yuni? kamu minjam duit, Yang Begal, besar begal. kerja sekarang di batubara paling terbesar di Indonesia, PT Tama Persada. Biar kau tahu. Yang paling kecil ajaran kamu bekerja itu di jauh. PLTU. Kamu nggak bisa menanamkan Karena apa? ajaranmu. Karena aku Laskar Kristus menuntun anak-anakku supaya berada di dalam kebenaran. Kau anak-anakmu di mana Yuni? Aku nggak tahu, Wih. dan aku nggak peduli. Kau sekarang di mana anak-anakmu? Tahu ada ajaran Tunjukkan dulu Begitu. kehebatanmu di dalam kau beriman kepada Allahmu. Tunjukkan kemana anakmu sekarang. Oh, Waduh, bawa-bawa anak. waduh, bawa Itu dia. Itu ajaran yang benar. Harus ada contoh. Ajaran yang benar. Harus ada contoh dong. Jangan hanya bacot. Jangan Weh. bacot. Ajaran Ini lama-lama nanti Kayak bawa mana cucu kau mau ini. bagus anakmu? Laki-laki 10 semuanya. tahun kemudian Kau perdebatan minta masih uang. seperti ini dan sudah bawa cucu. Aduh, mana? Mana sekarang anakmu berada setelah kau sudah memang berada di dalam Ampun kebenaran? ya Allah. Orang pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi Di mana anakmu wabarakatuh. Gomet. Dia serang pribadi. Di mana anakmu? Baca, Cayo, tunjukkan bagaimana kau dengan anakmu. Kau apakan mak sudah lagi anakmu? perang, mana Atau kau bisa ambil lamparkan? alih. Coba jelaskan. Bu Darni, anak Bu Darni di mana? Nggak pernah kami lihat. Kalau ngeklaim semua orang bisa. Anakku lihat di TikTokku Iya, dia atau di serang-serang Facebookku. pribadi melulu. Anakku berada kerja di Kalimantan. PT Pama Persada. Ya. Makanya nggak sebut nama sekarang PT sebut nama Tama gue. Persada. Udahlah, Dia jangan. kuliah, aku besarkan. Itu PT Bu Darni, PT Tama Persada itu yang punyanya mantan suaminya Bu Yuni yang punyanya. Iya, itu. Tentu anaknya juga bagus. Dia kan sekarang berada di dalam kebenaran. Sekarang kan adu kebenaran. Aku Iya, sekarang anak menuntun Darni di situ apa yang ngapain? diajarkan oleh Yesusku. Aku memelihara anak-anakku sampai 20 tahun aku menjanda untuk Nggak, jadi membesarkan apa anak anak-anakku. ibu di situ? Kau Yuni, Jadi apa? mana Jadi anakmu? apa? Turun dia. Kemana Bu, dia? jadi apa dulu Bu Darni? Kalau cuma jadi tukang sapu ngapain? Siapa tukang sapu? Anakku paten kerjanya. Kok masa anak kuliahan udah sekolah tukang mana dia? Jangan nyerang Cari dia. pribadi. Enggak, Kasih sekarang tahu apa sama di mana anaknya, anak-anaknya. Nah itu Enggak, sekarang- berarti dia pengecut. Baru dia tidak menjalankan kebenaran. Oke, Dilantarkan aku luruskan ya guys, aku luruskan ya. Anak Bu Yuni, ya itu gara-gara efek Bu Yuni waktu itu berkiblat kepada
oten-oten. Ya, siapa suruh dia ikut oten jadinya seperti itu. Nah, sekarang dia udah bertobat. Mari kita doakan semoga kehidupan Bu Yuni menjadi lebih baik setelah bertobat ini. Seperti itu. Ya, jadi Amin, amin. ya, Kalau untuk lebih baik, amin. ya, amin. Kita doakan lebih baik. Dan buat Bu Darni ya, kita juga bingung nih. Dia bangga-banggain anaknya. Padahal yang namanya tukang sapu juga bekerja ya. Tukang sapu, tukang mut, batu baranya. Bahkan kalau perlu tukang bersih batu bara sampai kilat. Anakku tuh gitu ganteng, kau bilang tukang sapu. Enggak, aku nanya, kan kerjanya apa? Aku tanya. Aku tanya sama Bu Darni, Bu, kerja anak ibu apa? Bu Darni pun nggak tahu anaknya kerja apa, kan bahaya kali. Tahu nggak ibu kerja anak Bu Darni? Rahasia itu, rahasia. Yang penting sejahtera anak-anakku hidup karena hidup dalam kebenaran. Enggak. Ada orang Jangan Yang bacot. bikin enggak, yang bikin salut ini kalau ada laki berani nikah sama Bu Darni, sama Bu Yuni. Salut saya dia tahan hidupnya ini. Wah, kalau saya sih nyerah kali. Kalau saya nggak mau nyerah, pasti Bukan, saya minta Bang sarapan Alif. Sebenarnya, pagi-pagi, Bang bukan Alif. dikasih nasi, malah dibacotin Bukan. sama Bu Darni. Panglima. Makan Bang siang Panglima. dibacotin, nanti gua parah ini. Bukan, Julius, Bang Alif, Bang Mister Jihad. Sebenarnya aku juga kepinginnya punya suami. Tapi untuk membesarkan anak-anakku, 20 tahun aku hidup sendiri supaya anak-anakku itu tidak terlantar. Dan Yesus juga berkata, Wah. harus kutuntun anak-anakku itu. Wah. Benar. Gitu. Teman-teman kalau mau tahu anak Bu Darni lihat di TikToknya. Oke, bagi teman-teman yang kerja di perusahaan itu, ya, yang jabatannya HRD, yuk silakan dipecat. Wah, itu kau Jul. Kurang ajar kau Jul. Wah. itu Ini ada Bu Darni riset. alasannya kenapa 20 tahun gak nikah-nikah nggak laku? Oh, tadi mau nonton silakan di Laksamana Apologet Islam. Tadi Bu Darni udah Bu Darni, jujur kan? Ya, Bu Darni? aku- Apalagi sekarang Bu Darni makin gak laku cari cowok Bu Darni. Iya dong, udah umur limpul, memang nggak mau Iya, memikirkan udah cowok. limpul. Itu dicolok kompot dikeluarin manyun, itu bahaya. Memang nggak ada mikir ke situ lagi loh Panglima. Aku sekarang hidupku hanya untuk pekerjaan Tuhan, contoh penginjilan dan membantu jemaat yang ada di Pancur Batu. Apa yang bisa kubuat sebelum Oke lah Bu Darni, sekarang gini. Tadi kalau si Yuni kan nggak ada otak juga dia. Masa sekali minta 1 miliar. Bu Yuni ada berapa? 2 miliar, 2 katanya. 2 miliar dia minta. Coba Ya, bayangkan. berapa? Ini ada tulis nih, PT Pama diparingin. Kalsel Bu Darni, siapa anak kamu? Mau saya cek. Nah, siapa Nggak mau aku namanya? ngasih nama anakku. Nggak mau. Rahasia dong. Ya, pecat aja semuanya. Bayangkan kalian itu. Itu PT udah masuk dia. Dia sudah masuk. Mana bisa kalian keluarkan Gampang lagi carinya. dia? Carinya yang alamatnya Sumatera Utara dan agamanya Medan, Kristen. Nggak bisa banyak lu. Minta kakak, minta kakak. Nih. Licik kalian. Jangan lupa ya, tadi kita yang mau nonton ulang. Siap. Ya, yang mau nonton ulang bagaimana Bu Darni mengaku dengan jujur masalah keuangan dan masalah apemnya. Bu Darni, jadi ceritanya Jangan berapa kok duit gitu Bu lah Darni? Jul. Ish. Nggak, berapa duit Bu Darni ada sekarang? Iya, aku duitku pas-pasan. Bisa pinjam 200.000 aja Bu, masa 200.000 nggak ada? Yang jelas nggak pernah kekurangan aku, nggak pernah minjam, itu aja. Mau berapa nominalnya itu urusanku lah, itu rahasia. Nggak, 200.000 boleh nggak pinjam? Minjam. 200.000 aja. Masa kau minjam sama yang janda? Malu dong. Ada syaratnya memang gitu, nggak boleh pinjam sama janda. Ada? Di mana ada aturan Sekarang gitu? secara logika dulu lah. Masa kau seorang pria yang ganteng, pria yang energik, meminjam sama yang janda yang udah tuek lagi? Loh, apa salahnya dengan janda? Bu Darni ini kok menjual-jual kejandaannya terus ya tadi? Bingung aku. Aku keuanganku pas-pasan, lakuban belanja. Yang penting aku bisa makan tiap hari ayam, daging, ikan mas diarsik, enak-enak, ikan asin. 30.000 aja Bu Darni, 30.000 aja. 30.000 deh, 30.000. Sekarang aku sekarang membantu untuk panti asuhan, untuk sekolah Advent, untuk adik-adikku, mamaku, bapakku tiap bulan aku pasti ngirim karena mereka bisa pisah.
kan? Bu Satu Darni. tempat adikku, satu tempat adikku. Itu Wah, Bu harus- Darni parah ini. Bu Darni parah ini, Jadi Jul. aku yang terdekat dulu dong, ku bantu. Bu Darni, Bu Jauh-jauh. Darni di mana ajaran kasihnya Bu Darni? Bu Darni Kasihku nyumbang ke kepada panti keluarga asuhan. terdekatku dulu. Kalian ini kan memang masih ibaratnya jauh. Itu kalian cari sendirilah kerja. Bukan gitu. Bu Darni kasih ke panti asuhannya Ya. khusus Kristen, yang Islam gak dikasih. Ada di Katanya situ ajaran Islam kasih. banyak di panti asuhan Ah, itu nggak 100 ada orang. itu. Tadi yang, iya lu yang 100 bilang orang. panti asuhan Kristen. 100 orang dia nggak ada itu Advent, semua di luar dari Advent. Lucu kalian ini. Di luar Nah, Advent itu kami Protestan. kasih sekolah. Udah itu kami kasih sekolah gratis. Udah. Nah itu. Jadi kami jemaat diminta ketua itu pengurusnya kalau ada bisa yang sanggup bantu kasihlah entah 2 orang 3 orang seperti Bu Darni ini pelit, Jul. Jangankan uangnya, gitu. dosanya pun gak bakal dia kasih. Kalau Bu Darni mah pelit orangnya. Ya begitulah. Ngeri dia Kita memang. dulu sesama dulu karena uang ibu kan masih pas-pasan, masih bisa jangkau yang dekat-dekat dulu gitu. Belum 30.000 sanggup ibu kan memberi sedikit loh, untuk Bu Darni. jauh-jauh. 30.000 aja nggak mau sedikit kasih. loh. Astagfirullah. Tadi dia ada cerita, tadi sebelumnya dia cerita gini. Jadi setiap yang pasang ban di tempat dia, ya nggak ada hutang-hutang dia bilang, nggak boleh kasih hutang. Loh, Nggak boleh. bilang, kasihan loh supir angkot itu. Kadang-kadang kan supir angkot itu kan pas-pasan juga hidupnya kan. Kalau nggak ada ganti ban nggak bisa narik dia. Nggak dikasih sama Bu Darni. Bisa gitu. Satu hari 800.000 penghasilannya dapatnya. Kali 1 bulan 3 juta. Bu Darni kan Harus lagi dia bisa- menerapkan ajaran harus kasih dia itu. bisa sisihkan beli ban, nggak bisa dia berutang. Oh, kita harus ajar juga dia supaya Kan jangan dia mau terbiasa minum malas. tua lagi. Nah nanti gitu. kalau dia nggak minum tua si Itu Rasmi, minum tua, bunuh diri aja dia sekalian. Bunuh nanti Rasmi diri aja bankrupt, dia Bu. sekalian. Nah boleh Kalau gitu mau Bu. tua lagi dia, uangnya nggak Kasihan ada. Bu Rasmi. Rasmi Itu teman boleh kamu. diutangin, Jul. Boleh diutangin. Yang harga Iya. bannya 30.000 sebulan jadi 70.000. Bisa. Nah, rentenir. Oh, kan? Contoh kayak semalam kan meledak bannya Jul, teman-teman, nggak ada uangnya. Aduh kayak mana ini tante, uangku cuma 20.000. Oh ya, ban secondnya 15 saja kau bayari, sisanya 5.000 nanti uang jalanmu. Nah itu dia contoh menolong. Nah, Gitu. itu bukan menolong, modal Bu Darni memang 8.000. Modal kau 8.000 kan? Enggak dong. Jadi kau menempel itu, menggosok-gosoknya itu, memasang lagi. Harusnya 20.000 itu baru adalah untung kita 5.000 gitu contoh. Nah itu kita cara menolongnya. Sekarang 15.000 untung nggak Bu Darni? Aku tanya. 15.000 itu untung nggak? Enggak, masih modal dong itu kan kita beli ban dalam itu kita beli 1 goni 2 goni harganya 1 per 5.000 perak udah baru 5.000 itu cuma dites satu. nanti bocor masih itu tunggu dulu masih berbocoran itu lalu anggotaku nanti ngeceknya Ini lagi temanya dicek, jadi dicek. tambal ban. Gitu loh baru ditempelin baru bermodal lah jadi 10.000 sama uang pasangnya dijual lah 20.000 gitu loh. Udah lawan Nora aja lah kalau masalah tempel menempel nih. Nggak ikutan aku. Si Nora udah kelas tinggi si Nora. Dia 1 bulan sekian dapat bunga-bunga paus singa, ya kan Nora? Kok dia nggak terlawan? Iri Kalau hati kami lah. Advent mana ada pengikutku di TikTok ini, guys. Mana kayak si Nora? Si Nora itu sekali kirim dia paus lewat. Oh, lewat singa. 1 bulan bisa 70 juta penghasilannya, ya kan Nora? Wih, aminkan aja lah. Iya pastilah ya kan Nora. Beda lah Bu Darni walaupun sedikit. Jadi udah jelas ya Bu tapi- Darni ini apa pelit ya, rentenir Bu Darni ini. Sedikit kali tuh. Aku biasanya 200 1 bulan. Oh itu. 200, Oh, mantap. 250 juta. 150 juta itu dari penghasilan TikTok, ya kan? Dari coba. menghujat, ya kan? Oh, dapat aku. Mantap Enak lah. itu. 100 itu dari hasil jualanku, ya kan? Jual pagi sampai ke pagi. Oh, hebat Itu. lah. Kalian enak loh, teman-teman muslim enak. Kalian banyak pengikut. Ibu Darni Advent, nggak ada pengikutku. Kristen juga bukan ngikuti Ya aku. iyalah Kristennya aja 7% di Indonesia. Gimana ada Nah pengikut? itu makanya. Jadi aku kalau penginjilan di sini nggak mengharapkan duit, nggak mengharapkan Loh, uang. gimana sih? Barusan memelat, Enggak. kok ujungnya gitu? Enggak, kan kerja aku di rumah. Bukan. Tapi Tanda kalau kayak si tanya. Nora, itu kan rezekinya itu. Dia masuk di Islam.
teman-teman Islam di seluruh Indonesia kan banyak. Jadi Kalau di Islam bersyukurlah itu, kalian. Bu Darni, kan diajarkan bersedekah, itu kan membagi harta kepada saudaranya, itu kan baik. Iya. Kalau di Kristen Bukan, diajarkan, karena kalian mayoritas banyaklah lewat paus, lewat loh, singa. justru Ya, biasanya kalian itu kalau sedikit harusnya lebih solid. Kalau di kalau Islam kami enggak diajarkan, loh, kalau aku enggak ada pengikutku loh Bang Alip. Mana ada di Nah, karena Advent? jumlah Mana mereka ada? banyak. Jumlah mereka Dilarang terlalu kami, dilarang kami umat Advent nah, Nah. ini enggak boleh berdebat. gini Bu Bisa. Bu Darni, kalau kita kan di Islam diajarkan bersedekah, makanya sesama saudara itu diajarkan berbagi dengan saudara. Jadi seperti itu. Kalau di Kristen kan diajarkan kasih musuh. Mestinya kami lawan diskusi itu dikasihi juga sama Bu Darni. Gitu loh. Bu Darni kami Iya, dikasih tapi- musuhnya. Iya, tapi kadang kan umat Kristen ini juga kan ya yang dia gemari lah yang dikirimnya seperti itu. Tapi kalau kalian kan Islam itu kan Jul, aku moderator Jul. Oke. kalau kalian Islam itu kan rata-rata semua ke kalian pengikutnya gitu. Jadi enak dia. Jadi kok dikirim pun rezeki kalian ya. Aku nggak cemburu itu. Ya itu biasa saja. Ya udahlah Itu rezeki Bu Darni, kalian. itu kan nasib Ngapain? minoritas Enggak seperti dong. itu Bu Darni, nggak usah melas. Buktinya aku ngapain aku cemburu? Aku enggak pun tanpa dari koin anakku Ya kelenteng. udah nggak usah melas kalau kayak gitu kok jadi Oh, di curhat. batu bara satu anakku, satu lagi di pembangkit tenaga uap. Apalagi usaha Mau di batu bara, mau di batu bata, urusan Bu Darni Nah, itu kenapa harus jadi diceritain? itu, jadi Nggak, kasihan anaknya. sekarang- Anaknya disuruh kerjanya tuh apa? Job desk-nya. Batu bara tuh disikat sampai putih. Kasihan anaknya. enggak dong. Anakku aja, udahlah rahasia deh. rahasia aja lah. Yang penting bersyukur kepada Tuhan. Nah, itulah hasil dari kita selama ini berjuang. Nah, itu dia. Berjuang terus, jangan menyerah untuk berjuang untuk anak. Nah, itu dia. Itu ajaran Yesus. Ini dia contoh nyata, Bu Darni. Tidak melantarkan anak, memperjuangkan anak sampai darah penghabisan. Karena itu ajaran Yesus. Kalau kulantarkan anakku demi si laki-laki, peterbang aku dengan laki-laki, weh, neraka bagianku. Gitu. Nah, mari kita doakan tetap. anaknya berbakti ya guys ya. Jangan sampai nanti rupanya anaknya anak tidak berbakti. Wah, nangis Bu Darni. Iya dong. Oh enggak. Kemarin dapat dia waktu masih sebelum dia di kerja yang lama, ada bonusnya lah, contoh ibaratnya kan. Mak, aku dapat bonus sekian, Mak. Aku kirim sekian ya, katanya. Senang kali hatiku. Padahal ada nyawangku ya kan. Tapi kan enak rasanya pemberian anak itu. Nah, itu dia. Gitu. Makanya Dikasih berapa Bu kita Darni? Dikasih berapa? ada rahasia lah. Jadi makanya kita semua laki-laki maupun perempuan, Bu kita Darni tetap lagi berjuang pamer untuk harta, anak-anak lagi kita. cari berondong, buat cari berondong, Enggak. biar ada berondong Enggak. yang mau. Enggak. Ibu Darni tetap biar sendiri saja. Lebih baik. Oke, kita mulai diskusi aja kalau gitu ya. Kita mulai diskusi. Dari Nora ada yang mau dijadikan ini pembahasan dengan Bu Darni yang konon katanya konon katanya adalah pengganti atau titisan Ibu Uti Watimena. Enggak. Kau ngarang kau Jul. Enggak ya, enggak Nora ya. Lebih pintar, jauh Konon. lebih pintar. Oh, enggak seberapanya aku, enggak. Ilmuku dengan Uti Watimena itu jauh lah dia lebih hebat. Aku enggak ada ilmuku kok. Apa ilmunya Uti Watimena? Hanya menginjak Al-Quran aja ilmunya. Itu yang kau banggakan. Pernah dia minjak Al-Quran. Dipijak. Dipijak Udah masuk TV. Al-Quran pernah dia. Udah masuk TV. Nggak boleh. Nggak bisa Nggak gitu. masuk TV, Itu kan TV1 itu kitab suci TV1 orang Darni. lain. Oh, TV One Darni. kalaupun dia seperti itu tapi dia sudah pergi ya, sudah nggak ada. Nah, itu nggak boleh ya, dilarang. Itu kan iman orang. Alkitab orang yang sudah disayanginya. Masa kita Oke, tidak kita bahas ini aja kalau enggak. Ya, bagaimana hukum janda di agama Kristen dan Islam? hukum janda? Maksudnya? Oh, Hukum ke depannya perceraian. gitu. Apa yang harus dilakukan janda? Enggak, itu perceraian, gitu? perceraian, tentang perceraian. Oh, perceraian. Oke. Tuh ya, aku Cocok, Nora? buku perceraian. Halo. Siapa dulu? Bukan Darni. Aku? Apa spesialnya janda di dalam Kristen? Oke, bentar ya. Di dalam Kristen disuruh janda itu harus
di apa diperhatikan gitu. Makanya di dalam kekristenan nanti ayatnya yang aku ambil yang saya tahu dulu di dalam ajaran Akun, aku kekristenan. ganti akun. Apa Jul? Nanti naikkan aku pakai akun satu lagi. Jadi kami kan kalau di Advent ini ya Tunggu Bu ada Darni. Di awalnya khusus. belum. Jangan. Oke, Kan oke. kan harus Nora yang dengar. Doa apa sama kami? Iya iya iya. Oke oke. Ya, jadi kita mulai dari apakah janda itu ada atau tidak ya, diperbolehkan atau tidak dulu. Jangan lari kemana-mana dulu. Karena kan banyak orang kan bilang Kristen itu enak, nggak ada cerai gitu kan. Tapi faktanya kan banyak teman-teman Kristen yang cerai juga gitu. Bahkan ada salah satu orang yang dulunya ya apologet Kristen, terus terakhir sekarang jadi mualaf gara-gara mengakui bahwa ternyata di kekristenan itu ya nggak bisa jadi solusi hidup. Gara-gara cerai ini. Oke, kita tunggu. Iya. Sebelum Nora naik, aku ada sedikit keterangan. Kalau di dalam kekristenan itu janda ini ada dua macam janda. Satu, ada janda yang sudah ditinggal suaminya karena mati, kan gitu. Ya, Satu itu. lagi janda Nanti dijelasin karena aja, Bu. Nanti dijelasin aja janda kan. ditinggal suami karena berpisah, iya kan? Itu yang mau kita ceritakan ya. Oke, ya. Jelasin aja nanti. Ini dimulai dari bahwa janda itu kan ada dua, janda mati sama janda cerai lah ya. Bang Jul, izin turun dulu ya untuk menunaikan sholat asar. Siap. Ustaz Alif, Oke, kita- Bu Darni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana si Noranya? Kok nggak naik-naik dia? Ini pembahasan seru nih, karena kita bicara hukum ya. Jadi bukan bicara lomba teriak-teriak atau lomba bacot. Ya, bagi teman-teman yang mau mendengarkan harga Bu Yuni dan harga Bu Darni, silakan dicek di YouTube Laksamana Apologet Islam ya. Tadi udah bahas di situ. Ya silakan. Jelaskan kemuliaan di dalam janda di dalam Kristen, apakah dimuliakan atau tidak? Di dalam Alkitab ada dua janda di dalam kekristenan ini. Satu, janda yang ditinggal mati oleh suaminya, ya kan? Yang kedua, janda yang ditinggalkan berpisah oleh suaminya, berpisah. Makanya mereka dikatakan wanita itu janda, ya kan? Nah, sekarang sesuai dengan ajaran kekristenan, di dalam kekristenan itu janda itu tetap diperhatikan, apalagi kalau dia miskin. Tetapi contoh kayak Bu Darni kan bisa cari makan sendiri. Jadi karena dikira Ibu Darni ini sudah kuat, masih kuat, jadi Ibu Darni tetap juga mendapat santunan dari gereja. Setiap bulan, setiap tahun atau gitu ada acara-acara yang janda-janda, walau kaya, walaupun miskin, dia tetap dipanggil ke depan, mereka ada dikasih santunan, begitu ya. Kalau di kami, di dalam organisasi kami di Pancur Batu. Nah, enggak banyak, tapi diberikan adalah dispesialkan, dipanggil mereka itu ke depan, yang dia tidak punya suami lagi. Dipanggil ke depan, dan mereka kadang ada diberi beras, kadang diberikan minyak, dan ada dikasih gula. Itu wajib dikasih ya, beras, minyak, gula. Nah, itu karena itu sudah diatur oleh organisasi kami. Dan di dalam gereja itu juga ada juga yang tidak mengadakan seperti itu, tetapi kami di Pancur Batu ada itu kami lakukan seperti itu. Apalagi kalau ada kas kami di dalam gereja itu, jadi mereka yang janda itu mendapat ada santunan lah sedikit. Begitu dia. Jadi tetap diperhatikan janda di dalam kekristenan di ajaran kami. Itu dulu pembukaan. Dan yang janda yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, dia boleh menikah karena sudah mati, ya. Tetapi yang tadi berpisah ini nggak boleh menikah. Mereka ini harus dulu berpisah, tapi tidak boleh bercerai.
Nah, mereka seharusnya itu kembali kepada semula, apalagi mereka kalau sudah mempunyai anak 3 atau 2 seperti itu ya, mereka itu seharusnya tidak boleh itu bercerai atau apalagi kawin lagi si laki-laki, si perempuan belum kawin, si laki-laki itu tetap di dalam perzinahan. Nah, itu kami di kekristenan harus bersatu, makanya dikatakan nggak boleh bercerai. Janganlah engkau bercerai, kan itu kata Tuhan di dalam buku ya, di dalam Ulangan. Sebentar ya, aku baca ya, cerdik, bentar ya. Nah, di dalam kekristenan, janda yang masih ada suaminya tidak boleh bercerai. Dia harus berdoa, berserah diri kepada Tuhan. Dia harus tetap berdoa, harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan agar dia tidak tergoda oleh nafsu-nafsu bejat dari luar kiri kanan kita yang di sekitar kita. Tapi contoh kayak Bu Darni kan udah 20 tahun nih janda. Tapi kenapa Bu Darni bisa bertahan? Karena apa? Selalu Ibu Darni fokus kepada Tuhan dan mengikuti pelayanan-pelayanan di gereja dan mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Maka jadi saya juga membersihkan diriku dari segala bentuk-bentuk yang seperti itu. Maka organisasi itu dan Tuhan juga dipermuliakan di tengah-tengah hidupku. Nah, jadi sekarang di Pancur Batu ini mereka kadang menjadi panutan saya di Pancur Batu ini. Luar biasa ya. Dulu tepas-tepas rumahnya ya, sekarang udah dibuatnya batu ya, anaknya sekarang kuliah ya, anaknya sekarang sudah begini ya. Nah, kan jadi contoh. Jadi para ayah-ayah itu banyak yang meniru Bu Darni. Dia aja perempuan bisa berjuang untuk anaknya. Kenapa aku tidak? Nah, jadi begitulah sekarang di tengah-tengah lingkunganku di sini. Jadi kadang aku sebagai panutan, karena aku walaupun aku janda, tapi aku tetap membersihkan diriku dan aku tetap bertekun supaya nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah hidupku dan keluarga aku. Amin. Itu dia, silakan. Ya, silakan dari Mbak Nora. Ya, ini mungkin ada noise juga dari tempat saya. Kuat noise-nya ya? Saya karena di pinggir jalan. Enggak ada, aman. Lagi ngomen. Nggak ada. Oke. Ya, Bu Darni menjelaskan, saya bertanya soal keutamaan memuliakan janda di dalam Kristen. Tapi Bu Darni itu menceritakan tentang apa yang harus dilakukan itu dari, ini saya katakan sebenarnya ini dari toleransi, ini dari bantuan dari gereja. Yang saya tanyakan keutamaan memuliakan janda di dalam Kristen, bukan berarti dari gerejanya. Saya minta dari data-datanya. Karena apa? Karena kalian di dalam Kristen itu sebenarnya janda itu tidak ada dimuliakan, tidak ada. Orang yang bercerai hidup itu dikatakan berzina. Mengerikan. Karena apa? Karena kalian memaksakan laki-laki dengan perempuan ini bersatu, walaupun dalam rumah tangganya sudah tidak bisa untuk dipersatukan lagi. Contoh, Bu Darni 20 tahun berumah tangga, dibakbuk, gak bisa bercerai. Kalau bercerai akan dikatakan Bu Darni berzina. Karena apa? Perceraian hidup itu bisa dilakukan kalau salah satunya berzina. Makanya saya tanyakan, keutamaan janda di dalam Kristen, apakah diutamakan, dimuliakan atau tidak? Nggak ada sama sekali. Itu hanya dari pihak, itu pun karena kalau janda mati. Dari pihak gereja, ya kan, datang memuliakan, datang memberikan ini, on. Tapi, kalau menurut konsep dari Bible kalian, janda itu nggak ada dimuliakan. Nah, saya kasih tahu ya. Salah satu, itu dikatakan di dalam Al-Quran, nanti Ustadz Alif yang apakan ya. Nabi Muhammad itu adalah salah satu nabi rasul yang menjadi tauladan bagi kami, suri tauladan bagi kami. Nah, baginda Rasulullah menikahi beberapa janda yang cuman satu istrinya yang masih perawan, yaitu yang kita tahu Siti Aisyah. Ada keutamaan menikahi janda di dalam Islam. Salah satunya sikap Rasulullah dalam membantu janda. Terus pahala yang besar bagi menikahi seorang janda. Di dalam hadis Bukhari nomor 5353 dengan Muslim nomor 2982, orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Masya Allah, dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Ini salah satu keutamaan.
Jadi janda di dalam Islam itu dimuliakan. Dia mau bercerai hidup mau perceraian karena mati tetap harus diutamakan janda itu. Bahkan zakat yang dilaksanakan oleh umat muslim sekali setahun itu dibagi kepada siapa? Ya salah satunya ya memang para janda. Wajib mendapatkan zakat 2,5% itu. Apakah perpuluhan itu diwajibkan untuk janda? Di dalam kitab kalian nggak ada. Kalau ada tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya perpuluhan itu diwajibkan untuk para janda salah satunya. Nggak ada sama sekali. Terus yang ketiga apa? Membantu menjaga kehormatan dan kesejahteraan wanita. Jadi kalau misalnya Bu Derni mengatakan begini, oh saya ini 20 tahun hidup janda, ya saya tidak apa kalau tidak menikah karena saya fokusnya kepada penginjilan bla 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 katanya kan. Tapi apa? Kalau di dalam Islam keutamaan menikahi seorang perempuan itu ada. Ya, saya bacakan ini ya, sebentar. Dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat An-Nur ayat 32, kawinkanlah orang-orang yang masih lajang di antara kalian dan orang-orang yang layak berkawin dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nikahilah wanita karena akan mendatangkan harta bagi kalian. Ya betul. Jikalau perempuan itu sudah menikah dengan suaminya, apa yang didapat suaminya itu adalah rezeki anak dan istrinya. Beda di Kristen. Janda yang ditinggal, yang cerai hidup, kalau menikah lagi itu berzina. Nah ini ngawur. Mereka berharap perempuan ini akan menjanda seumur hidupnya. Terus bagaimana ketika perempuan yang janda itu, yang bercerai karena bercerai hidup, ya kan? Dia tidak bisa menikah karena kalau menikah lagi dia seperti berzina. Nah, dia mempunyai suatu penyakit yang sakit-sakitan. Dia entah lumpuh, entah stroke, entah apa. Dia punya anak masih kecil. Nah, itu bagaimana? Ini saya bingung. Solusi perkawinan, pernikahan di dalam Kristen ini sama sekali memang tidak ada. Sahnya pernikahan di dalam Kristen juga nggak ada. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ini cara bersatunya dengan apa? Sahnya pernikahan di dalam Kristen itu dengan cara apa? Perceraian di dalam Kristen itu bagaimana? Kan begitu. Jadi kalau Bu Derni mengatakan soal bantuan itu inisiatif dari gereja, Bu Derni. Yang saya katakan, apakah di Bible memuliakan seorang janda? Oke. Janda yang ditinggal, sebentar. Oh, belum. Janda yang tinggal hidup. Karena di dalam Bible kalian orang yang bercerai itu adalah orang yang melakukan perzinahan. Dan jikalau dia menikah lagi, dia sama seperti berzina. Nah, ini ngawur. Jadi di dalam kitab kalian memang tidak ada hukum memuliakan seorang janda. Wajib memuliakan seorang janda itu nggak ada. Kalau ada, tunjukkan sama saya datanya, silakan. Oke, baiklah. Nah, kalau Nora atau teman-teman Islam yang lain mengatakan janda di dalam Kristenan itu enggak diperhatikan, itu terserah kalian, pendapat kalian. Yang penting survei membuktikan di dalam 1 Timotius 5 ayat 16 dikatakan, 1 Timotius 5 ayat 16, di sini tentang mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Kan ada orang seperti ini, ada perempuan nih, tetapi kegatelan, kawin cerai, itu bukan janda yang benar. Bukan yang ini kita ceritakan ya. Kita menceritakan janda yang baik, yang betul-betul janda. Nah, ada ini tercatat di dalam 1 Timotius 5 mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak dan cucu atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ya. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam,
Itu janda-janda yang benar janda ya, udah tua dia, tentu dia berdoa apa dan diperhatikan oleh keluarganya dan gereja juga. Jadi kalau Nora mengatakan seperti itu, ya itu pendapatmu, urusanmu. Yang jelas kalau kami di dalam kekristenan tetap diperhatikan janda. Jangan kau bilang nggak diperhatikan, kau itu dusta namanya itu seperti itu ya. Nah, jangan kau karang-karang. Ini udah jelas ditulis ini 1 Timotius 5. Buka penglihatanmu Nora. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan 16. Di situ diceritakan bagaimana cara kita memperhatikan janda. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi bagian bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Jadi keluarga, baik itu jemaat, tetap memperhatikan janda yang betul-betul membutuhkan. Contoh kayak aku tadi kan aku bilang aku nggak perlu diperhatikan. Aku memang janda tapi aku sanggup melebihi daripada laki-laki aku. Itu dia. Kalau memang dia betul-betul janda apalagi miskin, udah jelaslah kita perhatikan. Yang tadi yang janda yang bercerai tadi, nah dia itu harus memang betul-betul menjaga dirinya. Ya, dia itu harus betul-betul banyak berdoa dalam kehidupannya, melakukan kebaikan, melakukan kegiatan-kegiatan agama supaya hidupnya itu tidak menjadi menjadi olok-olokan di tengah-tengah keluarganya. Kalau dia tidak bertekun diri, berdoa kepada Tuhan, maka dia akan cepat mendapat pengaruh yang tidak baik. Dia mudah tergoda akan lelaki-lelaki hidung belang. Maka dia akan ganti sana, ganti sini, ganti sana, ganti sini. Akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan di dalam hidupnya. Jadi itu tadi aku nggak mau ngambil contoh jauh-jauh. Ini aku sendiri, 20 tahun aku janda, ya. Tapi aku menjadi batu menjadi tauladan di tengah-tengah pancur batu ini karena aku melakukan yang terbaik, tidak meninggalkan anak-anakku, tidak suka ganti-ganti pasangan, tetapi aku tetap berada di dalam kebenaran dan menjaga usahaku dengan baik dan nama Tuhan ditinggikan di keluarga aku. Apalagi mau kurang data lagi apa kau? Mau kau kurang data, mau bagaimana lagi kau itu Nora dan kalian teman-teman Islam? Kalau kalian untuk memframingnya silakan, tapi di dalam kekristenan sesuai dalil 1 Timotius 5:16 tadi diperhatikan janda di jemaat baik di dalam keluarga. Ya, sekian. Ya, diperhatikan janda, perhatikan doang. Kemudian nih, saya juga memperhatikan janda-janda lewat di depan nih. Ini ada saya perhatikanlah janda. Apanya diperhatikan? Apanya diperhatikan? Janda-janda lewat. Nah ini. Ya, diperhatikan. Perhatikan ini bagaimana? Saya memperhatikan anak yatim, saya memperhatikan janda, bahkan saya memperhatikan duda di depan ini lewat apa benar-benar duda atau tidak, apakah benar-benar janda atau tidak. Nah beda. Kalau Islam, mute-kan dulu Bu Derni, jangan mengamuk gara-gara saya bilang diperhatikan. Anak-anakku mau mengangkat barang-barang. Ya, kalau di dalam Islam bukan diperhatikan. Di dalam Islam wajib kami itu membantu. Diperhatikan untuk apa? Orang jatuh pun saya perhatikan. Orang tabrakan di depan ini saya juga perhatikan. Nah itu, perhatikan seperti apa? Kalau kau katakan kami diwajibkan untuk membantu, betul. Membantu soal apa? Nah itu baru kamu jabarkan. Karena apa? Di dalam Islam, ya. Di dalam Islam, zakat yang sekali setahun wajib dibayarkan kepada janda itu ada gitu loh. Beda sekarang nanti kalau pertanyaan saya perpuluhan itu untuk apa? Untuk janda. Kolekte untuk apa? Untuk janda. Mana datanya di dalam Bible kamu? Atau ada enggak kitab tafsir lain, kitab kayak kami adalah kitab tafsir, adalah kitab hadis. Di dalam hadis ada siapa-siapa saja golongan yang mendapatkan zakat dari zakat 2,5% itu ada dijelaskan. Kami teratur, fakir miskin yang paling utama, janda-janda juga tidak membedakan dia janda apa, janda opo, dia benar-benar janda atau tidak. Bahkan di dalam kitab kalian ya, saya bingung. Yang benar-benar janda itu seperti apa sih Bu Derni? Sehingga Bu Derni itu berani mengukur keimanan seseorang, kesucian, kedosaan seseorang. Kamu mengatakan, ya benar-benar janda Nora, janda yang tidak gonta-ganti, janda yang tidak menggatal. Hei Bu Derni, ya,
Apakah Anda bisa memantau semua janda-janda di dunia ini dia gatal atau tidak? Sehingga Anda mengatakan kalau kau menjadikan dirimu adalah janda yang teladan di Pancur Batu. Kamu mungkin belum pergi ke Bukit Tinggi, kamu belum pergi ke kota Deli Serdang. Apa benar ada janda yang bisa jadi tauladan atau tidak? Jangan seolah-olah karena kamu 20 tahun tidak menikah kamu bangga. Karena di dalam Kristen apa? Pernikahan itu nggak ada, tetapi perkawinan ada. Bangga kalian tuh kawin mengawin. Makanya saya tanya tadi, sahnya pernikahan di dalam Kristen itu bagaimana sih? Bahkan janda di dalam Kristen itu bagaimana? Kalau di dalam Islam, ya 3 bulan berturut-turut suami tidak menafkahi istrinya tidak ridho dan membayarkan 10.000 kepada pengadilan, itu sudah jatuh. Talak satunya udah jatuh itu. Itu ada hukumnya di dalam buku nikah kami. Nah, janda-jandaan di dalam Kristen bagaimana? Dia menikah sama suaminya, dia menikah sama laki-laki ini, suami ketika tidak menafkahi istrinya berbulan-bulan, tidak ada yang namanya hukum jatuh talak atau hukum apa? Cerai di situ. Nggak ada. Aman bagi si suami. Jadi hukum menafkahi seorang istri itu nggak ada juga bagi kalian. Nggak ada. Gitu loh. Bahkan istri di dalam Islam ketika mereka mau bekerja, mereka harus minta izin dulu kepada suami. Tapi kalian di dalam, kalau saya bilang ya, kalau ini saya katakan nanti jadi oknum. Tapi memang seperti itulah, karena perintah di dalam Kristen nggak ada. Suami wajib menafkahi istrinya. Dan perempuan tidak wajib untuk mencari nafkah. Kalian nggak ada. Makanya, suami istri di dalam kekristenan, itu ketika pontang-panting mencari duit, itu bagi suami itu biasa saja. Jadi lucu Bu Derni, jangan membanggakan dirimu yang tidak menikah-menikah. Terus Anda katakan di Pancur Batu tuh Anda menjadi teladan bagi janda-janda di sana. Jadi kamu pikir janda-janda yang di sana itu janda-janda-jandaan, main-mainan. Dia menyukai laki-laki terus putus. Terus dia menyukai laki-laki lain terus putus. Dia menyukai laki-laki lain, terus mungkin dia sudah nikah, tidak cocok, cerai. Menikah lagi dengan satu laki-laki, tidak cocok, cerai. Terus kau katakan bahwa janda itu adalah janda gatal. Heran saya. Jangan kayak gitu Bu Derni. Kamu tidak berhak mengukur keimanan seseorang. Kamu tidak berhak menjudge seseorang yang kesucian atau tindak tanduknya itu seperti apa. Hanya Allah yang tahu. Kamu 20 tahun menjanda, belum tentu kamu benar di mata Tuhan kamu. Belum tentu. Bahkan perintah di dalam Bible kamu aja kamu tidak mengikuti. Bukankah Tuhan mengatakan? Apa katanya? Pergilah, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Berarti disuruh apa? Ya menikahlah. Masalahnya, kalau kamu menikah, kamu dianggap seperti berzina, Bu Derni. Seperti berzina lah. Kalau kamu cerai hidup dengan lakimu, kok dianggap berzina? Sebentar Jul, kok nggak usah apa dulu. Nggak, aku cuma mau bilang, teman-teman jangan lupa tap-tap layar ya, untuk memastikan Komal ini kuat, jangan lupa tap-tap layar. Nggak usah dipotong dulu Jul, iya nggak usah dipotong dulu Jul. Gampang itu, tap layar di bawah. Ya, jadi jangan mengatakan janda yang gatal itu kami nggak peduli dia mau gatal mau tidak, yang pasti, yang statusnya sudah janda, wajib itu harus dibantu. Mau gatal, mau tidak, mau sholat, mau tidak, intinya dia janda. Intinya dia janda. Terlepas dia dari bagaimana kelakuan dia di luar, hanya Allah dengan dia yang tahu, Derni. Terlepas bagaimana perbuatan kau di luar sana, cukup Tuhan kau dengan kau yang tahu. Jangan kamu. Saya lihat si Derni ini memang terlalu sombong. Sombong, seolah-olah dirinya janda yang benar. Kamu benar dengan 20 tahun tidak menikah. Justru saya miris. Mirislah. Kamu kasihan, kamu hidup sendiri. Ya. Kalau saya katakan begitu, 20 tahun kau menahan dengan hasratmu. Bullshit. Kalau mungkin kamu tidak normal ya saya juga tidak tahu. Kan ujungnya jadi lari ke situ. Karena apa? Karena kamu terlalu mengjat kali janda-janda yang lain. Seolah-olah sebagian janda ada yang gatal, sebagian janda tuh ada yang lurus kayak kamu. Jangan menjat beberapa janda di luar sana. Dia mau gatal mau apa? Yang pasti ya. Yang pasti kita tidak tahu bagaimana nanti imannya ke depannya.
Silakan dijelaskan. Jangan terlalu apa kali kau menilai seorang janda. Jijik kali aku. Oke. Ya, jadi fokusnya pakai data Bu Darni, jangan Iya, pakai malah data, ya. sibuk promosi diri. Ya, jangan promosi diri pula. Ya, tadi kan dikatakan diperhatikan seperti apa janda itu kan gitu. Tapi kan sudah kubawa dalil. Kan Oh si iya, Nora iya, yang aku masih barusan ngenyel. dapat ini. Tunggu Bu Darni, aku barusan dapat WhatsApp dari preman di Pancur Batu. Dia bilang Bu Darni itu sejak kapan jadi teladan kami. Ya itu. Dia bilang Bu Darni itu galak, nggak benar tuh orangnya. Oke, lanjut. Oke lah, silakan. Nah, tadi kan si Nora ngatakan nggak pakai dalil. Kan aku bilang diperhatikan seperti apa janda itu. Buka telingamu ya Nora. Kalau ini pun kau nggak ngerti berarti kau nggak berpendidikan. Kau itu memang IQ-mu rendah. 1 Timotius 5 ayat 16 ya, dengar ya. 1 Timotius pakai dalil loh. Karena inilah maka dalil adalah dilakukan di gereja itu. Nah, dengar. Jika ya aku dekatkan mikro ini dulu. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, kemudian dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Ini kan sekarang yang terdaftar di dalam Kau coba gereja kita. baik-baik, baca dulu Sebentar baik-baik, dulu, coba. Baca sebentar, baik-baik dulu. jangan dipotong. Nanti kau sanggah lah, dulu. Nora. Baca baik-baik, baca baik-baik. Jangan kau Iya. baca juga. Baca baik-baik. Ya, kau yang harus baca Baca baik-baik, pelan-pelan. kau yang nggak Pelan-pelan, ngerti. pelan-pelan, Namanya pelan-pelan. disuruh, dengar dulu, Coba kau baca dari pelan-pelan. keluarga Baca maupun di pelan-pelan. jemaat, Kau baca tetap pelan-pelan. harus diperhatikan Jadi apa? janda ini yang Janda benar-benar jadi janda. beban. Maksudnya Jadi yang beban, goblek. Coba yang kau baca. janda terdaftar. Coba kau baca. Dengar dulu. Mana Baca sih? dulu ulang. Jangan kau Baca dulu dulu potong, ulang. Nora. Aku dulu Baca dulu menjawab ulang. Alkitabku. Oh, baca ulang. Banyak kali. Iya, kau dengar baca dulu ulang kau. artinya Nah. ini, arti Artinya apa? dari Timotius ini, arti dari 1 Timotius 5 ayat 16, baik di dalam keluarga, baik di dalam jemaat, mari kita perhatikan yang ada keluarga kita yang janda ini. Sekarang di dalam jemaat ada Perhatikan janda siapa? yang benar-benar janda. Perhatikan siapa? Maksudnya yang benar-benar janda yang mati ditinggal suaminya, oke? Nah, makanya di dalam organisasi kami didapatlah ini, nanti mereka mendapat beras 1 kaleng, baru kalau banyak uangnya ya lebih dari situ. Kalau keadaan keuangan gereja itu sedikit, penipuan kau. beras dikasih lagi gula, dikasih lagi kasih gula, minyak kasih makan. apa? Itulah dulu. Minyak makan, Dengarkan minyak kau makan dulu. apa? Ya jangan kau Oke, bilang saya tunjuk nggak ada. data. Ini Kau aku yang penipu menyaksikan. kau. Emangnya kau nggak Kau Kristen? menyaksikan apa Nah kau? ini makanya kayak mana Diam kita? kau. Kalau diskusi itu begini, dengarkan saya baik-baik. Jangan penipuan sini. Besarkan saya yang bagus, Jul. Besarkan saya, Jul. Besarkan saya, Jul. Oke, siap. Besarkan saya, biar saya bacakan data-datanya sama dia nih. Besarkan saya. Nih, ini mengenai janda ya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Nah, ini saya bingung benar-benar janda macam mana. Tetapi, jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarga. Nah, disuruh janda ini belajar berbakti pula. Terus sendiri dan membalas budi. Gila. Bagaimana seorang janda, dia sudah janda, ya, ditinggal suaminya, tidak dinafkahi, dia harus membalas budi. Ini membalas budi kepada siapa? Orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Lucu. Disuruh harus balas budi, woi. Gila ini. Jangan kau penipuan, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Tuhan, dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam, gila. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Nah, kalau sudah mewah, woi, bagaimana mungkin janda itu membalas budi? Dia seorang janda, mencari nafkah sendiri. Harus disuruh balas budi pula dia. Kau jangan penipuan di sini, Derni. Habis kau sama aku, kau. Siapa dulu yang baru masuk? Ya, selamat sore, assalamualaikum buat Kak Julia. Ya, terus bagi teman-teman Kristen ya yang mau diskusi menggantikan Bu Darni yang kabur, silakan naik.
Karena memang kita tahulah bagaimana sedihnya status seorang janda di dalam kekristenan ya, terutama janda yang ditinggal lakinya. Ditinggal laki, guys, nggak boleh dia, nggak boleh dapat perlindungan, karena kalau dia membutuhkan perlindungan ataupun santunan ya, maka yang harus dia lakukan adalah memohon kepada Tuhan saja. Memohon dan memohon. Beda dengan di Islam. Kalau wanita dia wajib, ya wajib hukumnya dibantu. Nah, ini ada lagi sedikit ya. Tetapi jika seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Di atas 60 tahun tidak janda ya, yang hanya satu kali Astagfirullah. bersuami. Tunggu. Bu Darni nggak masuk janda dong, dia masih 50 soalnya. Oh, salah. Bu Darni bukan janda artinya. Bu Darni belum janda, Bu. Bu Darni masih umur 50 soalnya. Yang 60 ke atas baru kategori janda rupanya. Ini ada lagi nih, ada lagi nih lah. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberanian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Apa ini? Aduh, itu maksudnya apa itu? Apakah kayak kucing gitu? Kucing diraih gitu? Astagfirullah. Itu maksud ayat itu apa sih? Kok bisa tertulis seperti itu? Makanya tengoklah ya. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan-perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Jadi janda ini menjadi beban. Astagfirullah. Apa maksudnya itu ya? Makin bingung aku. Ini aku baru tahu tuh masalah menggatal tadi itu. Iya, ada umurnya kan, janda di Iya. lama. Oke lah, kalau contoh nih, janda dia masih umur 42, tapi dia nggak bisa kerja. Ya mungkin dia cacat atau mungkin ada kekurangan atau memang kondisi ekonominya susah. Itu nggak boleh dibantu. Dia jadi ani-ani. Ya, enggak, sekarang dibantu nggak kan orang kalau gitu? Gak tahu. Aduh. Astagfirullah. Tolaklah Kasihan ya. pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Jadi janda-janda lebih muda tuh ditolak pendaftarannya. Ada pendaftaran janda rupanya di situ ya. Ada kartu mungkin, kartu tanda pengenal janda gitu. Ada KTA-nya. Ada KTA-nya nih, kartu janda gitu. Jadi dengan KTA janda itu dapat fasilitas itu. Ih, entahlah ya Allah. Untung dia buka ini. Mana dia lagi? Udah malu dia. Kalau bicara data ya mohon maaf ya. Kita tahulah kondisinya. Jadi gimana nasib janda di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan dari Kak Esti dulu. Ada yang mau disampaikan Kak Esti? Halo Kak Esti, ya aku sambut dulu yang baru naik nih. Kak Esti, panggilan pertama Kak Esti, panggilan kedua, panggilan ketiga. Oke, kita turunkan. Ya mungkin dari Papa Mirja ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, baik, makasih Abang. Sedikit saya ingin bernarasi Bang, sehingga ini akan nanti ditanggapi oleh para hoten yang di bawah ingin naik Bang. Ya gimana? Ya, Oten kalau ketemu sama Nora, kasihan Bang. Ketemu Kak Nora ini mereka langsung gatal-gatal, ya rasanya pingin ini garuk-garuk badannya di aspal gitu, gesek-gesek badannya, sama langsung mungkin ditabrak tronton. oh gitu ya. Ya lanjut silakan. Oke, baik.
Sedikit saya menarasikan tentang gimana cara kita menggunakan akal sehat kita sehingga kita mampu membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Oke, saya akan membawakan terkait tentang Yohanes pasal 17 ayat 3 di mana di situ berbunyi inilah Bang, kita lagi bahas janda, Bang. bahas janda. Iya. Waduh, bukan lintas agama ya. Oh, oke, aku turunin Bang ya. Sorry Bang. Yuk, assalamualaikum. Ya, mungkin dibaca ulang kan Nora masalah menggatal itu di mana menggatal itu? Saya baru tahu ada masalah menggatal. Halo kan Nora. Tunggu dulu ya. Loh, aku baru tahu. Nora, posisi kau di ayat mana? yang jarang dibaca loh. Nora, Loh, Apa sih? Nora, posisi kau di mana sekarang? Kau rindu sama aku? Rindu kau sama aku? Rindu kau? Enggak, aku lagi mau terbang ke Medan ini minggu Ngapain kau Medan di kau? Pantai Sigurgur ya, biar ku baptis kau ya. Kau mau baptis Waduh, Aku mau pakai bangun apa? tanahku yang 3,5 hektar Aku mau bangun tanahku. Jangan bangun gereja. Aku bangun hall King of King. udah jangan bangun. Nggak perlu lagi kita King of King. Udah mau rapture, nanti rugi, nggak balik modal. Itu Ya, justru karena mau rapture makanya aku bangun si Nora mau ku ajak daripada dia nggak jelas. Iya kan, no? oh, Nora jadi pendeta di Aku situ. mau dibaptis. Boleh juga. Kan Nora nanti jadi pendeta di situ untuk meluruskan oten-oten yang tersesat. Bagus. Ya, silakan bacakan, Bun. Nah, bisa. Kau bantu. Tunjukkan Nora, kembali ayatnya. Nor, kau bantu aku jadi nabi. Ya. Iya kan? Kan daripada carilah kerjaan baru dikit. Aku jadi nabi dulu. Waduh. Kan udah aku bantu. Nabi makanya aku mau rekrut dia. Kita ketemuan di Sibolga apa di Tarutung. Di Balige. Kan ada bakmi. Di Balige. Bakmi Nah, kan dia kan di Sibolga jauh kali ke Balige. Kalau di Tarutung kan enak. Kita makan bakmi hidup baru aja kita. Kita dulu sama adik Udah. ya. Kita dulu sebentar. Kita dulu sama Serius adik. ah? Minggu ini aku pasti pulang. Ini ada orang Batak Tambunan, dia mau jadi nabi. Udah jadi nabi, bukan mau jadi nabi. Udah jadi nabi dia. Udah kuangkat. Udah jadi. Ini aku Udah tanya jadi sama dia. satu ini. Nah, ini bisa jadi. Diam dulu selopmu. Ini bisa jadi sebentar ya. Boleh. Terus. Ini cocok ya. Iyalah. Ini cocok. Sebentar. Oh, Bang Luga, bentar ini udah 5 tahun loh. Udah harus perpanjang ini. Perpanjang izin Cocok. nabi loh. Mau bantu lu gak jadi nabi? Mau bantu? Mau bantu? Ya, nanti ku jemput kau ya. Jumpa kita di Tarutung ya. Kau bantu lu gak ya? Ya, kau bantu ya. Kau tengok dulu aku. Kau bantu ya. Dia bantu kau. Jangan kau hina, Nora. Jangan kau hina. Orang kayak gitu jangan kau hina-hina. Masa orang kayak gitu? Bukan hina. Tunggu. mencari. Bang Luga. Pejuang Islam, pejuang. Ya, tunggu dulu. Luruskan dulu nih. Bang Luga, ini kan udah 4 tahun lebih aku angkat kamu jadi nabi. Harus perpanjang izin loh bentar lagi. Itu gimana tuh? Izin kenabiannya? Tahu, emang kau kan cuma ini doang. Loh, tapi kan aku yang angkat kamu dulu. Gimana sih? Kau bukan ngangkat lah. Izin aja. Loh, kalau nggak aku angkat dulu nggak viral Luga. Kena peringatan, woi. Itu kan makanya jangan norak orang sakit kok gitu ya. Gak boleh gitu. Wah, parah kali ini Jadi memang. gitu aja Nora, nanti kita ketemu di Sibolga. Enggak mau di Sibolga. Ya, kau nanti berusaha apa? Nggak bisa Luga.
Kau di mana Bang Luga? Kok kayak orang mabuk kau ngomong? Berakhir sudah diskusi Bunda Nora dan apolog Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.